Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Agus Fitriadi. Di studio Balai Wiataguna Bandung kini telah hadir seorang narasumber, salah satu pegawai di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Selamat pagi Pak Lulu. Selamat pagi. Nah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Buat atensi, ini Pak Lulu itu di Wiataguna Bandung itu terkenal dengan Mr. LDP. Karena beliau yang paling sering ditugaskan untuk tugas respon kasus. Lalu bisa dijelaskan dulu nih sedikit bidang pekerjaan Bapak itu di Wiataguna itu seperti apa dan tugas fungsinya itu seperti apa? Oke, saya di Wiataguna menjadi pekerja sosial muda. Biasanya saran harapan saya lebih ke motivasi teman-teman disabilitas netra khususnya yang biasanya sedikit bermasalah, dan terkadang disabilitas tidak semuanya dari lahir, ada juga yang sudah besar dan mereka frustasi dengan kondisi dan tidak mau kondisi. Salah satu tugas kami adalah untuk memberikan motivasi supaya dia bisa timbul rasa percaya dirinya, timbul kekuatannya, timbul kehidupan untuk menata masa depannya dan lain-lain. Seperti itulah kurang lebih. Untuk tema talkshow hari ini, kalau kebetulan temanya adalah implementasi layanan dukungan psikososial bencana banjir dan badai tropis di Sumba ya Pak ya? Sumba di Timur. Sumba Timur, Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur ya Pak. Sebelum kita masuk ke session talkshow, mungkin kita lihat dulu sedikit tayangan dokumentasi dari rekan-rekan kemarin ya. Tuhan, marahkah kau padaku? Sungguh deras curah murkamu. Kau hempaskan jarimu di ujung banda, tercenganglah seluruh dunia. Mungkin kau ku abaikan, tak ku dengarkan peringatan. Ku sakiti engkau sampai perut bumi. Maafkan kami, oh Robi. Nah, Sobat Atensi, itu selintas video slide kegiatan tim respon kasus Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Baik Pak Lulu, kita akan berbincang tentang implementasi layanan dukungan psikososial. Siap. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit apa sih LDP itu dan tugas dan fungsinya itu seperti apa? Layanan dukungan psikososial itu salah satu program dari Kemensos sendiri untuk intinya untuk memberikan trauma healing kepada para korban, untuk memberikan rasa nyaman, rasa tenang kepada rata-rata kita lakukan ke korban-korban bencana LDP ini, dan bisa juga dilakukan ke siapapun untuk LDP ini, layanan dukungan sosial. Berarti tugas dan fungsinya itu lebih kepada memulihkan sisi psikologi dari korban itu psikososialnya, risiko dari kehidupan dia. Karena biasanya kan setelah bencana ini banyak yang mengalami trauma, apalagi banyak yang kehilangan harta benda, kehilangan apapun gitu. Nah, Pak Lulu bisa diceritakan, kebetulan nih Sobat Atensi, Pak Lulu ini di Wiataguna itu disebut dengan Mr. LDP. Mr. LDP, karena beliau yang memang paling sering ditugaskan dalam tim respon kasus di layanan dukungan psikososial. Bisa diceritakan Pak Lulu awal mula dikirimnya tim Resus Wiataguna ke Nusa Tenggara Timur itu seperti apa? Oke, kebetulan Mensos kita Ibu Tri Risma ini sangat luar biasa dan responnya terhadap bencana-bencana.
beliau memerintahkan untuk segera membantu baik untuk LDP-nya ataupun untuk bantuan-bantuan lainnya. Dan yang kepala balai kami mengirimkan kami ke sana 3 orang. Ada saya sendiri Ludan Bawah, Pak Asep Solihin, dan Pak Hanis Naini. Kebetulan itu juga udah diundang 2 orangnya, kebetulan memang ya betul. berhalangan ya Pak. Iya betul. Pak Tahan kebetulan lagi ada tugas lain, Pak Asep juga sama. Jadi hanya saya sendiri, nggak ada teman sebenarnya. Keeng, batur lain sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kita bisa ngobrol aja yang penting. Jadi itu intinya kita dikirim ke sana itu sejak tanggal 15 kita sudah tiba di Waingapu. Di sana kita diterima oleh dinas sosial di sana. Kita bergabung dengan 4 balai yang lain di sana, Kang Agus. Bisa disebutkan Pak balai mana? Ada Balai Abioso Bandung, ada Balai Widajaya Makassar, dan Budi Luhur Banjarbaru. Nah, mereka bergabung dengan kami di sana diterima dinas sosial. Pada tanggal 15 itu langsung kita ada obrolan atau pembagian tugas dan yang lain. Nah, berkaitan dengan penugasan di sana Pak, Bapak kan di lapangan memang tugasnya sebagai tim respon kasus yang harus melayani melakukan trauma healing ya Pak ya? Ya, salah satunya. Salah satunya itu. Pasti ketika di lapangan itu banyak sekali kendala. Bisa diceritakan kendala apa saja? Kendala di Sumba Baru ini tidak ada angkot, tidak ada Grab, tidak ada kendaraan umum yang bisa kategori, makanya oleh tim pendahulu kita sudah disiapkan untuk ke lokasi, karena lokasi pun lumayan. Nah, kalau bisa dijelaskan kondisi yang sebenarnya itu di sana itu seperti apa Pak? Apakah memang kerusakannya memang benar-benar parah atau seperti apa? Lumayan luar biasa, hancurnya banyak lumayan di Bakoan karena angin ini. Saya ngobrol juga dengan orang-orang di sana dari lepas maghrib sampai jam 3 subuh. Belum bendungan yang jebol seperti itu. Jadi orang sana nyebutnya ini angin setan. Asli, angin setan ini Pak katanya. Dengan logat dia, angin setan ini Pak katanya gitu. Saya tahu. Jadi dia angin terus, tiba-tiba kata orang sana, saya lihat ke atas sudah kelihatan langit Pak katanya gitu. Jadi banyak seng, banyak pohon yang tumbang, lumayan kehancurannya. Sampai beberapa jalan juga kita mau ke lokasi itu masih tertutup dan kita tidak bisa lalui. Ada juga jembatan yang putus, mengirimkan logistik itu harus pakai helikopter. Betul Pak. Saya juga mengalami sendiri ya Pak ya. Berapa kali ikut kegiatan respon kasus, begitu berat tugas kita di lapangan, tapi itulah sudah menjadi suatu konsekuensi sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial dan pekerjaan perintah pimpinan harus loyalitas. Harus loyal, betul Pak. Saya setuju sekali Pak. Di dalam tugas pelayanan respon kasus itu kan pastinya tidak lepas dengan alur koordinasi Pak. Ya. Karena untuk meminimalisir gesekan di lapangan tentang tugas dan fungsinya dengan stakeholder yang lain. Bapak bagaimana menyikapinya Pak? Oh iya, pasti kita juga di sana pastinya koordinasi dengan dinas sosial, khususnya yang punya wilayah di sana dinas sosial. Ada juga di sana yang membantu kami, Vio itu tim Exos yang untuk data dan lain-lain dari dia, dan ada satu yayasan yang memang membantu kami, Yayasan Wali Hati. Nah, dia memang banyak membantu kami untuk kegiatan di sana, baik memberikan bantuan sosial ADP, begitu juga ke kecamatannya, ke kelurahannya. Bahkan kita ketemu juga dengan polisi Bimasnya, ada juga Babinsanya. Kita memang dipertemukan dengan koordinasi yang baik dari Kementerian Sosial sendiri maupun dari kami Balai Disabilitas Netralitas Bandung. Betul Pak, karena alur koordinasi ini diharapkan bisa membentuk sebuah sinergitas biar tidak berbenturan atas tugas dan fungsinya masing-masing dari stakeholder itu
Betul pasti. Nah, berbicara tentang layanan dukungan psikososial nih, Pak. Mungkin Bapak ada metode khusus untuk penanganan korban di Sumbawa itu seperti apa Pak terapinya? Oke, khususnya untuk Sumba Timur, kita melakukan yang layanan dukungan psikososial ini terutama untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Betul ya, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dengan cara apa? Banyak sekali permainan yang bisa dilakukan dengan mereka, dan pada akhirnya mereka bisa untuk bahagia, bisa untuk senang, terutama untuk bisa menghilangkan rasa trauma atas bencana dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Jadi intinya memulihkan sisi psikologis, saya mungkin dirinya, ya, psikologisnya, rasa kembali. traumanya supaya bisa cepat, walaupun tidak semudah itu untuk saya pernah banjir Pak, rumah saya lumpur aja sampai setengah meter Pak katanya gitu. Sekarang saya bersihin lumpur nggak ada air bersih Pak, kan banyak hal-hal yang seperti itu yang kami terima Teknis obrolan. Begitu juga kami lakukan asesmennya, lakukan apanya, karena di sana juga Kang Agus ternyata ada korban disabilitas netra khususnya. Saya ketemu dengan kebetulan ketua Pertuninya namanya Pak Robert. Ini memang korban disabilitasnya berapa? Iya, netra. Jadi netra ada namanya Pak Robert, rumahnya itu hancur kena pohon besar. Hancur itu tadi ada di slide itu ada yang pakai tongkat yang itu ketua Pertuninya. Dan dia rumahnya hancur banget sampai di mana lagi Pak itu kita. Dan ada di Waingapu sekitar 13 orang teman-temannya juga yang korban sama bencana. Nah, seperti itu Kang Gus. Kebetulan Pak Lulu memang yang bertugas di lapangan selama 3 hari ya Pak ya? Ya. Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan peran Kementerian Sosial nih Pak, apa bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat terdampak di Nusa Tenggara Timur itu Pak? Bantuan sih luar biasa memang, bantuan terutama sembako ke 3 kecamatan itu dari Wirajaya, dari Abioso dan dari Banjarbaru ya, itu luar biasa. Mereka senang, mereka berterima kasih atas bantuan sembako itu ke kecamatan Kamberu, Hua-Hua, dan satu lagi saya lupa tuh kecamatannya apa ya, susah sebut nama kecamatannya susah. Luar Betul, daerah, luar daerah, karena ternyata ada Kamberu, ada Hua-Hua, terus satu lagi Kanantang atau apa gitu kecamatan itu. Di kecamatan kita memang hari pertama keliling, hari pertama. Di hari kedua bukan Wetabuna tidak mau bersama-sama, tapi Wetabuna khususnya menyasar korban disabilitas netranya. Nah, disabilitas Dan netranya. itu yang mungkin yang menjadi tujuan utama ya. Tujuan utamanya karena itu kita lakukan menyelusuri yang informasi dari Ketua Pertuni itu ada di Kecamatan Kambera, di Kecamatan Waingapu, dan Kecamatan Kanantang. Di 3 kecamatan itu kita kunjungi loh. Kita kunjungi, kita lihat kondisinya, kita lihat situasinya. Rata-rata rumahnya hancur. Jadi sobat atensi, menurut penjelasan Pak Lulu bahwa Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Balai Disabilitas Wiataguna Bandung telah banyak menyalurkan bantuan Sembako sosial ya untuk kebutuhan terutama logistik NTT, korban di ya, logistik di NTT NTT. melalui Kementerian Sosial. Dan tidak itu saja, Balai Wiataguna melakukan layanan dukungan psikososialnya Ya. untuk pemulihan sisi psikologis bagi korban terdampak. Nah, kalau lu berbicara tentang bencana, nah, faktor teknis apa yang terberat Pak Lulu sebagai pelaksana di lapangan itu? Luar biasa memang kalau bencana juga sebenarnya banyak kekhawatiran kita juga karena bencana ini siapa tahu datang lagi, ada angin lagi. Malam terakhir saya ngeri juga Pak, hujan gede, angin, waduh
kita nih nanti yang direspon kasus nih kalau begini, kalau cerita sama obrolan teman-teman kan gitu ya. Karena itu yang terberat, khawatirnya seperti itu. Apakah akan datang lagi bencana kedua, bencana susulan dan lain-lain. Itu yang tapi kita tetap harus semangat, terus lakukan, tetap harus melaksanakan tugas. Ya, mungkin aja. Mungkin Pak Lulu atau mendengar kabar atau kebijakan, karena kan kebijakan itu bisa berubah karena begitu dinamis ya Pak ya. Apakah nanti selain sisi layanan LDP, apakah nanti Balai Disabilitas Wiataguna itu akan mengadakan pelatihan real penanganan bencana? Mungkin seperti apa Pak? Bisa jadi, kita juga sudah ada obrolan khususnya ke Balai, kalau bisa memang supaya ada yang bisa menangani bencana, khususnya bisa jadi pelatihan penanganannya. Mungkin kita akan bagi nanti untuk respon bagaimana evakuasinya, ini untuk LDP-nya, ini bisa saja itu dilakukan untuk pelatihan kita bisa intersektoral, bisa bekerja sama dengan Badan Penanganan Bencana untuk memberikan masukan materi kepada kita supaya kita fight benar di sana. Karena asli di bencana kalau nggak fight nangis. Betul Pak. Insya Allah nangis. Udah. Di Sumba Timur itu cari makanannya susah Kang Agus. Asli, cari makanannya susah. Kita mau cari makan itu harus jalan 1 kilo atau 1,5 kilo. Jalan kaki mau hanya pertama karena di wilayah bencana itu belum tentu ada hotel, belum tentu ada makan enak, belum apa, memang fight-nya harus luar biasa. Struktur hancur. Pasti, karena semua hancur. Nah, betul kalau kita memang sebagai pekerja sosial harus betul-betul siap dan siaga karena kebijakan kapanpun karena kebijakan bisa berubah ya. Iya. Karena melihat sekarang itu kebijakan selalu berubah dan selalu dinamis. Oke Pak Lulu, mungkin karena perbaikan dengan durasi mungkin bisa dijelaskan sekali lagi biar masyarakat tahu metode tentang layanan dukungan psikososial itu seperti apa Pak, implementasinya kepada korban yang terdampak. Layanan sosial khususnya di bencana itu metodenya biasa kita melakukan berbagai macam, ada permainan, ada obrolan, ada asesmen, ada melakukan hal lain, terutama untuk memulihkan rasa percaya diri mereka, rasa bahagia mereka supaya bisa menerima nih dengan setelah ada kondisi dan menghilangkan trauma mereka supaya bisa beraktivitas kembali, supaya bisa bergairah lagi. Karena memang luar biasa kalau bencana ini korban, kebetulan di sana tidak ada kamp pengungsi. Jadi mereka ada beberapa kamp pengungsi itu hanya di sekolah-sekolah, dia sudah bikin tenda dan itu biasanya kan seperti itu. Karena terkait dengan COVID kan Gus. Betul. Itu jadi tidak ada. Jadi kita aja datang tuh ke wilayah-wilayah langsung ke kecamatannya, langsung ke masyarakatnya, langsung ke itunya, tidak ada kamp pengungsi khusus seperti itu. Terakhir, ada pesan yang akan disampaikan baik kepada Kementerian Sosial atau kepada Balai Disabilitas Wiataguna atau masyarakat yang terdampak di bencana NTT itu Pak, silakan. Oke, untuk Kementerian Sosial terima kasih banyak semua yang telah dilakukan, baik dari pelayanannya, baik dari apapun. Untuk Balai Wiataguna juga kita memang melaksanakan tugas apapun harus kita lakukan. Untuk korban semangat terus, jangan menyerah dengan kondisi, intinya kita harus tetap semangat, masih tetap kita harus bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mungkin itu aja sih Kang Gus. Baik Sobat Atensi, itulah talkshow ringan kami bersama Mr. LDP. Mr. LDP-nya Wiataguna nih Sobat Atensi. Mungkin itu talkshow-nya tentang implementasi layanan dukungan psikososial bencana banjir dan badai tropis di Nusa Tenggara Timur. Kali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Sobat Atensi yang sudah menyaksikan
siaran streaming maupun nanti hasil rekodnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan.